Halo kids, sehat selalu ya. Kita akan bahas tentang jenis-jenis sudut, kemudian bagian-bagian sudut, dan menghitung besar sudut. Kita mulai dulu tentang jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut itu ada 6. Yang pertama adalah sudut lancip. Sudut lancip itu sudut yang besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi sudut lancip itu lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Contohnya berapa saja? Contoh, misalkan banyak sekali ya contohnya. Yang penting lebih dari 0, kurang dari 90. Misalkan 10 derajat. Apalagi misalkan 37 derajat. Misalkan 70 derajat 45 menit. Nah, ini masih masuk sudut lancip karena derajatnya nggak nyampe 90, walaupun ada kelebihan menit di sini. Contoh lagi misalkan 85 derajat dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah, sudut lancip itu biasanya bentuknya seperti paruh, lancip seperti paruh, seperti ini misalkan. Seperti ini. Ya, contohnya banyak sekali. Bisa juga seperti ini. Nah, itu sudut lancip. Kemudian yang kedua adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu adalah sudut yang besarnya pas 90 derajat. Tidak lebih, tidak kurang, pas 90 derajat. Nah, sudut siku-siku itu biasanya digambarkan seperti ini. Untuk mengetahui itu sudut siku-siku atau bukan, biasanya pada gambar diberi tanda seperti ini sudutnya. Nah, kalau ada sudut dengan tanda seperti itu berarti dia siku-siku. Atau boleh juga seperti ini. Nah, seperti ini juga simbol dari sudut siku-siku. Yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul itu adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai antara 90 derajat dan 180 derajat. Ya, antara 90 derajat dan 180 derajat. Jadi sudut tumpul itu lebih dari 90 dan kurang dari 180 derajat. Contohnya misalkan 90 derajat 20 menit. Nah, ini 90, Bu. Nah, ini tetap tumpul, bukan siku-siku ya. Kalau siku-siku pas 90, tapi ini 90 ada lebihnya 20 menit. Ini sudah termasuk tumpul. Contoh lagi misalkan 147 derajat. Contoh lagi 179,5 derajat dan sebagainya, banyak sekali. Yang penting lebih dari 90 dan kurang dari 180. Sudut tumpul biasanya cirinya sudutnya lebar ya, lebar, tidak lancip tapi lebar seperti ini. Ini namanya sudut tumpul. Kemudian yang keempat adalah sudut lurus. Sudut lurus itu adalah sudut yang besarnya 180 derajat pas, tidak kurang, tidak lebih. Ya, pas 180 derajat itu sudut lurus. Seperti apa sudut lurus? Berupa garis lurus. Mau seperti ini, mau seperti ini, mau miring, yang penting dia lurus. Ya, itu adalah 180 derajat atau sudut lurus. Yang kelima adalah sudut refleks. Sudut refleks itu adalah sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Jadi sudut refleks itu lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Contohnya 190 derajat, 200 derajat, 350 8 derajat dan sebagainya. Nah, sudut refleks itu yang mana sih? Nah, contoh di sini misalkan ada sudut lancip. Ada sudut lancip, misalkan sudut lancip ini 30 derajat. Ya, sudut lancip ini 30 derajat. Nah, sudut refleks itu adalah
di luar sudut lancip. Ini sudut refleks ini. Nah, ini adalah sudut refleks. Nah, besarnya berapa sudut refleks ini? Besarnya satu lingkaran penuh itu adalah 360. Berarti besarnya 360 derajat dikurangi 30 derajat. Ketemu 330 derajat. Ini adalah sudut refleks. Kalau misalkan sudutnya tumpul, misalkan ini ada contoh sudut tumpul. Sudut tumpul misalkan 160 derajat. Nah, sudut refleksnya yang mana? Ini di luar sudut tumpul. Ini adalah sudut refleks. Sudut refleks. Berapa besarnya? 360 derajat dikurangi 160 derajat. Jadi besar sudut refleksnya 200 derajat. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah sudut satu putaran penuh. Sudut satu putaran penuh itu sudut yang besarnya 360 derajat. Jadi bentuknya lingkaran. Nah, satu lingkaran seperti ini itu namanya sudut satu putaran penuh 360 derajat. Nah, itu jenis-jenis sudut. Sekarang kita lanjut ke bagian-bagian sudut. Sudut itu adalah dua sinar garis yang berpotongan di satu titik. Ya, di sini ada sudut seperti ini. Nah, kita analisa bagian-bagiannya. Ini titik potongnya. Jadi ini sinar garisnya, sinar garis AC sama sinar garis AB. Nah, ini dinamakan kaki sudut. Kaki sudut. Ini juga namanya kaki sudut. Kemudian titik potong kedua kaki sudut ini tadi atau titik pertemuannya ini namanya titik sudut. Dan di sini daerah yang saya arsir ini nama adalah daerah sudut atau besar sudut. Nah, kalau kita simpulkan dari gambar di samping, titik sudutnya adalah titik A. Ya, titik sudutnya adalah titik A. Kemudian kaki sudutnya ada dua, yaitu AC dan AB. AC dan AB, kaki harus ada pangkal dan ujung, AC atau AC atau CA boleh, AB atau BA juga boleh. Itu kaki sudut. Kemudian nama sudut. Nama sudut. Nah, memberi nama sudut ini ada dua cara. Yang pertama adalah dengan satu huruf. Nama sudut dengan satu huruf, itu huruf yang dipakai adalah huruf titik sudut. Jadi sudut ini kalau dengan satu huruf namanya adalah sudut A. Ya, ini lambang sudut seperti ini ya, sudut A. Yang kedua, dengan tiga huruf. Dengan tiga huruf itu adalah hurufnya semuanya disebutkan. Untuk sudut ada tiga huruf. Nah, huruf yang tengah itu adalah selalu ditempati oleh titik sudut. Jadi ini namanya sudut CAB atau boleh dibalik sudut BAC. Yang penting titik sudutnya selalu di tengah ya. Nah, kalau seperti ini misalkan ada sudut seperti ini ya. Sudut seperti ini, misalkan ini O seperti ini. Nah, ini kalau kita memberi nama sudut, ini nama sudut dengan satu huruf adalah sudut O. Kalau dengan dua huruf berarti sudut POQ atau sudut QOP. Seperti itu ya. Nah, bagian-bagian sudut sudah. Sekarang kita lanjut cara menghitung besar sudut.
Ya, di sini ada 2 contoh soal. Yang pertama ini. Ya, tentukan nilai M dari gambar sudut berikut. Nah, di sini ada 3 sudut. 1, 2, 3. Nah, ketiganya ini kalau digabung menjadi satu lingkaran, berarti menjadi satu putaran penuh. Satu putaran penuh tadi besarnya berapa? 360 derajat. Berarti tentukan nilai M, kita mencari M-nya, caranya dengan menggabung semua sudut ini. Nah, semua sudut itu kita gabung atau kita jumlah. Berarti M derajat ditambah 65 derajat ditambah 170 derajat itu sama dengan satu putaran penuh, 360 derajat. M derajat sama dengan ditambah ini tambah ini adalah 235 derajat sama dengan 360 derajat. Jadi M sama dengan 360 derajat dikurangi 360 derajat 235 derajat pindah ke sini, pindah ruas ya. Kemarin kita sudah bahas tentang pindah ruas, dikurangi 235 derajat. Jadi M-nya ketemu 125 derajat. Contoh yang kedua. Ini perintahnya adalah tentukan nilai N. Nah, sama seperti yang tadi. Di sini ada 4 sudut. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada tanda seperti ini. Tanda seperti ini menunjukkan bahwa sudut ini adalah siku-siku. Berarti sudut ini besarnya 90 derajat. Nah, kita mencari N. 5N kita jumlah semuanya ya. Ini kalau digabung juga menjadi satu lingkaran penuh. Jadi ini 2N derajat ditambah 5N derajat ditambah 90 derajat ditambah 120 derajat sama dengan 360 derajat. 2N tambah 5N 7N derajat. 90 tambah 120 ditambah 210 derajat sama dengan 360 derajat. 7N sama dengan 360 derajat dikurangi 210 derajat. 7N sama dengan berapa ini? 150 derajat. 7N derajat sama dengan 150 derajat per 7 ya, 150 derajat per 7. N sama dengan, maaf ini 7-nya hilang ya, ini N-nya tinggal N aja. N derajat sama dengan ini jadi 21 3 per 7 derajat ya. N-nya 21 3 per 7 derajat. Ini nanti bisa dijadikan pecahan desimal. Demikian, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.